Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi, yaitu tentang cara menentukan nilai faktorial. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Perhatikan soal-soal berikut ini. Soal yang pertama, 4 faktorial. Nah, perlu diingat cara penyelesaian dari 4 faktorial yaitu, perhatikan, 4 dikali 3 dikali 2 sampai dikali 1. Ingat, perkalian berurutan dari angka 4, oke, sampai dengan angka 1. Sama dengan 4 kali 3, 12. 12 kali 2 hasilnya 24. 24 kali 1 hasilnya tetap 24. Maka jawabannya yaitu 24. Seperti ini dia cara penyelesaiannya. Nah, sekarang perhatikan contoh soal yang nomor 2. 4 faktorial ditambah 3 faktorial. Ingat, bentuk 4 faktorial cara penyelesaiannya yaitu 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Ingat, berurutan sampai ke angka terkecil, yaitu angka 1. Lalu ditambah 3 faktorial. Itu artinya sama dengan 3 kali 2 kali 1. Mulai dari angka 3 berurutan sampai angka terkecil, yaitu angka 1. Ingat, selalu sampai angka 1. Sama dengan 4 kali 3, 12. 12 kali 2 hasilnya 24. 24 kali 1 hasilnya tetap 24. Lalu ditambah 3 kali 2 hasilnya 6. 6 kali 1 hasilnya tetap 6. Maka 24 ditambah 6 hasilnya 30. Dan seperti dia cara penyelesaiannya. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Lanjut, perhatikan contoh soal yang nomor 3. 5 faktorial dikurang 3 faktorial. Sama hanya dengan soal yang nomor 2 tadi. Kita cari satu persatu terlebih dahulu, baru setelah itu nanti kita kurangkan. Oke, perhatikan. 5 faktorial. Ini kan sama artinya dengan 5, oke, dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1. Perhatikan perkalian berurutan. Mulai dari angka 5 sampai dengan angka 1. Lalu dikurang. Selanjutnya 3 faktorial. Itu kan sama artinya dengan 3 dikali 2 dikali 1. Sama dengan 5, 4, 20. 20 kali 3 hasilnya 60. 60 kali 2 hasilnya 120. Lalu dikali 1 hasilnya tetap 120. Lalu dikurang. 3 kali 2 hasilnya 6. 6 kali 1 hasilnya tetap 6. Maka 120 dikurang 6 kita peroleh hasilnya 114. Dan seperti ini dia cara penyelesaiannya. Lanjut, biar benar-benar paham, sekarang kita masuk ke contoh soal yang nomor 4. 3 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan. Sama halnya dengan soal yang nomor 2 dan nomor 3 tadi. Kita cari satu per satu terlebih dahulu. Nah, hasilnya nanti baru kita kalikan. Perhatikan. 3 faktorial. Itu kan sama artinya dengan 3 dikali 2 dikali 1. Lalu dikali lagi. 2 faktorial sama artinya dengan 2 dikali 1. Ingat, sampai dengan perkalian angka 1. Sama dengan 3 kali 2, 6. 6 kali 1 hasilnya tetap 6. Lalu dikali 2 kali 1 hasilnya 2. Maka jawabannya 6 kali 2 sama dengan 12. Dan seperti ini dia cara penyelesaiannya. Lanjut, soal yang nomor 5. Bentuk pembagian lagi. Perhatikan. 5 faktorial dibagi dengan 3 faktorial. Oke, sama hanya dengan soal-soal yang tadi. Kita cari satu persatu, baru setelah itu nanti kita bagi. Oke, perhatikan langkah-langkahnya. 5 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Ingat, sampai perkalian angka 1. Per di bawahnya
3 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1 sama dengan, kita kalikan. 5 kali 4, 20. 20 kali 3 hasilnya 60. 60 kali 2 hasilnya 120. 120 kali 1 hasilnya tetap 120. Per di bawahnya, 3 kali 2, 6. 6 kali 1 hasilnya tetap 6. Maka 120 bagi 6 kita peroleh hasilnya berapa ini? Tentunya yaitu 20. Nah, bentuk soal nomor 5 ini ada cara mudahnya. Perhatikan. 5 faktorial per 3 faktorial sama dengan. Perhatikan. Bagian atas lebih dahulu. 5 faktorial itu nilainya sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 faktorial. Nah, timbul pertanyaan, kenapa kita berhentinya di 3 faktorial? Karena bagian bawah sudah menunggu 3 faktorial. Oke? Per di bawahnya 3 faktorial. Ingat sekali lagi, alasan kenapa dia berhenti di 3 faktorial tadi. Karena bagian bawahnya sudah menunggu 3 faktorial. Biar atas dan bawah ada yang sama. Oke? Nah, sekarang angka yang sama atas dan bawah itu boleh kita coret alias habis dibagi. Nah, ini dia. Maka yang tinggal 5 kali 4 hasilnya 20 dan ternyata jawabannya sama. Oke? Ini dia cara penyelesaiannya. Lanjut, sekarang kita masuk ke contoh soal yang nomor 6. 7 faktorial dibagi 6 faktorial ditambah 5 faktorial sama dengan. Oke, perhatikan langkah-langkah ataupun cara penyelesaiannya. 7 faktorial ini kan sama artinya dengan 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Per di bawahnya, yaitu, buka kurung, 6 faktorial sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, tutup kurung, ditambah 5 faktorial. 5 faktorial sama artinya dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, tutup kurung. Sama dengan, perhatikan, kita kalikan bagian atas terlebih dahulu. 7 kali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Di sini kita peroleh hasilnya 5040. Nanti untuk kebenarannya silakan cek ulang pakai kalkulator. Yang penting perhatikan langkah-langkah ataupun cara penyelesaiannya. Oke. Per di bawahnya 6 kali 5 dikali 4 dikali 3 kali 2 kali 1. Di sini kita peroleh hasilnya 720. Lalu ditambah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kita peroleh hasilnya 120. Sama dengan, perhatikan kelanjutannya. 5000, oke, 40 dibagi dengan 720 ditambah 120 itu hasilnya 840. Sama dengan 8040 dibagi 840, kita peroleh hasilnya sama dengan 6 dan seperti ini dia cara penyelesaiannya. Nah, adapun bentuk soal nomor 6 ini ada cara lain untuk menyelesaikannya, bahkan ini lebih mudah. Perhatikan. 7 faktorial per 6 faktorial ditambah 5 faktorial sama dengan. Oke, perhatikan cara mudahnya. 7 faktorial bagian atas itu nilainya sama dengan 7 dikali 6 dikali 5 faktorial. Oke, nah perhatikan. Per di bawahnya 6 faktorial sama artinya dengan 6 dikali 5 faktorial. Lalu ditambah 5 faktorial. Oke. Sama dengan 7 dikali 6 dikali 5 faktorial per di bawahnya perhatikan. Di sini ada 5 faktorial, di sini ada 5 faktorial. 5 faktorialnya kita tarik keluar, perhatikan. 6 dikali 5 faktorial kalau kita ambil, yang tinggal itu angka 1. Oke, sorry, ini bukan kali, tapi tambah. Oke, ditambah 1, tutup kurung, 5 faktorial. Perhatikan terlebih dahulu. Pasti tadi timbul pertanyaan bagian atas kenapa kita berhentinya di 5 faktorial. Dikarenakan bagian bawah ini sudah menunggu 5 faktorial.
Oke, perhatikan lagi. Timbul lagi pertanyaan bagian bawah sini. Kenapa bisa bentuknya seperti ini? Oke, perhatikan. Jika bentuk ini, 5 faktorial ini kita kalikan ke dalam, hasilnya sama seperti yang di depan sini. Oke, coba perhatikan. 6 dikali 5 faktorial, maka hasilnya 6 kali 5 faktorial. Lalu ditambah 1 dikali 5 faktorial, hasilnya 5 faktorial. Itu dia. Ini cuma bentuk lainnya saja. Oke, bentuk lain dari ini, yaitu bagian sini, nilainya tetap sama. Nah, sekarang atas dan bawah karena dia bentuk perkalian, atas perkalian, bawah perkalian, lalu dia dibagi. Maka kalau ada angka yang sama, boleh kita coret alias habis dibagi. Maka angka yang tinggal perhatikan. 7 dikali 6 per di bawahnya 6 tambah 1 hasilnya 7. Sama dengan 7, 7 habis dibagi. Maka yang tinggal yaitu angka 6 saja dan ternyata jawabannya tetap sama. Lanjut kita masuk ke soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini. Soal nomor 7. 12 faktorial dibagi dengan 4 faktorial dikali 8 faktorial sama dengan. Oke, ini cukup dengan cara mudah saja. Perhatikan. 12 faktorial sama artinya dengan 12 dikali 11 dikali 10 dikali 9 dikali 8 faktorial. Per di bawahnya. Kenapa berarti di 8 faktorial? Karena bagian bawah sudah menunggu 8 faktorial. Oke. 4 faktorial sama artinya dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Lalu jangan lupa dikali 8 faktorial. Sama dengan, perhatikan. Di atas bentuk perkalian, di bawah bentuk perkalian, jika ada angka yang sama, itu artinya dia habis dibagi. 8 faktorial sama-sama habis dibagi. Nah, untuk langkah selanjutnya ada 2 cara. Boleh kita kalikan semua angka bagian atas terlebih dahulu. Lalu angka di bawah juga sama, kita kalikan terlebih dahulu, baru nanti hasilnya dibagi. Atau boleh juga langsung kita sederhanakan. Contohnya di sini perhatikan. 12 dibagi 4 itu hasilnya 3. Oke, lanjut. 3 di atas dengan 3 di bawah sama-sama habis dibagi. Selanjutnya, 10 dibagi 2 hasilnya 5. Maka perhatikan angka yang tinggal. Oke, di atas ada angka 11 dikali dengan 5 lalu dikali dengan 9. Yang di bawah yang tinggal cuma angka 1 saja. Oke, sama dengan 11, oke, dikalikan dengan 5 lalu dikalikan dengan 9 lalu dibagi 1, itu kita peroleh hasilnya 495 dan sepertilah dia cara penyelesaiannya. Sangat mudah sekali. Oke. Nah, demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.